Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Segala sesuatu yang menimpa kita semua adalah kehendak Allah ya. Dari mulai periode demi periode. Apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini? Perbanyak amal baik, budi baik terhadap sesama dan makhluk yang lainnya di muka bumi ini ya. Aku selalu menggemakan kepedulian terhadap lingkungan, ke tanaman, ke hewan-hewan, karena sekarang ini periodenya alam bergejolak. Mereka itu makhluk alam dan mereka selalu mendoakan kebaikan untuk kita ya, terutama kucing-kucing ya yang ada di sekitar Bekasi ya. Jadi di sini aku selalu membawa makanan kalau ada ya, kalau nggak ada setidaknya aku mengelus kucing-kucing liar yang aku temui ya, karena mereka tuh membutuhkan sosok yang menyayangi gitulah, figur ibu. Makanya kan di sini di Bekasi itu aku dipanggil Umi Ecep tuh. Halo, assalamualaikum tim Cipiwan. Ecep suaranya ya, aku bilang Ecep aja ya, karena Om Ecep itu bahasa buat anak-anak ya. Aku baru pulang dari Bogor. Di sini tugas aku menjaga ya, menjadi bodyguard ya, agar tidak tidak terjadi sesuatu. Maka aku standby bodyguard di mobil ya. Biasanya aku harus standby salawatan ya. Tapi di sini aku benar-benar membutuhkan suara dengarkanlah aku. Udah nggak bisa nyanyi lagi, aku sumber udah udah nggak kayak kemarin ya. Jadi kalaupun aku melakukan sesuatu itu muter-muter, kalau kata anak-anak mama pasti muter-muter, tapi jangan sampai muter-muter di bioskop ya mak, katanya. Alhamdulillah syukurillah aku baru nyampe ke Bekasi, ke Tambun ya, Kompas ya. Ayo Cep ya, ditunggu di rumah ya, udah lama tuh Bidewi. Kalau tidak sibuk main ke sini ya, ke sini aja dulu lah ya. Kalau mau ke ruko boleh, tapi harus janjian ya, karena aku fokus ke kegiatan anak-anak. Jadi akhir zaman ini kita benar-benar fokus ya, menikmati fokus periode alam bergejolak. Di sini kita harus saling kabar mengkabari antar keluarga ya. Bagaimana kabar di sana, bagaimana kabar di sini ya gitu ya. Itulah gunanya aku singgah-singgah di YouTube ya. Jangan singgah ya, singgah ya, tujuanku untuk menyerukan kebaikan gitu ya, terutama antar keluarga, sesama, lingkungan, masyarakat juga boleh ya. Pokoknya hari ini di Bogor aku rasa yang aku temui aman ya, tidak ada tidak ada beliung. Aku nggak tahu ya, pokoknya yang aku temui itu ya kebagusan. Aku tidak melihat yang aneh-aneh gitu. Maksudnya aku tidak melihat ada bencana. Alhamdulillah ya, syukurillah ya, tidak ada melihat yang tidak mau aku lihat gitu, karena aku selalu ingin melihat keindahan. Itulah itu moto aku tuh selalu itu ya, dan doa aku ya. Terus di sini begitu aku selesai acara keluarga, maksudnya aku selalu tetap menjaga silaturahmi antar keluarga si Abah ya. Aku mah menganggap mereka tuh seperti kakakku sendiri. Jadi mereka juga kayak gimana ya, ke aku tuh udah nggak sungkan gitu. Apa-apa kok ada makanan dia sayang sama aku, seperti dia memperlakukan aku tuh kayak adiknya sendiri gitu. Terus aku juga kok ada pakaian tuh berbagi ke keluarga mereka tuh benar-benar udah nggak kayak kakak ipar, kakak pokoknya kakak dari si Abah aja lah ya. Jadi aku menganggap kakak sendiri gitu, apalagi kan dia punya kakak perempuan, aku tidak punya begitu ya. Jadi intinya nah aku selalu menjaga ya,
meskipun aku gak enak badan, terus aku berusaha hari ini bijak ya, sebenarnya males tadi aku nggak ikut ya gitu. Wah, kepala aku lagi gak enak, bener-bener aku lagi pusing gitu ya. Terus aku selalu memantau gitu reaksi dari setiap anak. Akhirnya ya udah deh, oke, aku mengalah ikut gitu karena demi kebaikan juga. Padahal aku lagi gak enak badan gitu. Intinya aku selalu mengutamakan nurani daripada logika ya. Logika mah kadang-kadang kalau apa ya, nggak mau gitu ya, caranya nggak mau ya nggak mau ya, jadinya tidak bijak gitu kalau menggunakan logika. Tapi kalau menggunakan hati terus di balance dengan logika, itu yang sebaik-baik pemikiran ya. Jadi sini tuh apa yang aku lakukan tuh, aku tuh terus menerus bikin banner ya, banner. Ini si Umi mau nyetak foto apa lagi tuh, kerjaan aku tuh dari gadis gak berhenti tuh. Mungkin lagi menunggu Akang Haji sorban palit naga hatinya aku tuh kan udah mulai ngawih lagi katanya. Jadi intinya apa ya, ada banyak banner lagi yang ku cetak-cetakin karena apa ya, ternyata kalau dibikin banner tuh awet bo ya. Jadi di sini tuh aku dan anak-anak sehat walafiat, Ecep, Om Ecep lah ya anak-anak mah gitu. Kakak Lika, ayo main sini sayang, main sama Uwa lagi yuk. Jadi apa ya, aku tidak bisa kayak dulu lagi ya. Udah berapa belas tahun aku tidak ketemu kakak tuh, ketemu Alika. Sekarang udah jadi reporter juga ya Alika. Apa waktu aku dengar dari kakakku, si kakak itu ikut jadi reporter katanya ya. Ya iyalah orang papanya juga di sana ya. Jadi intinya itu ya, Bekasi terutama komplek Kompas dalam keadaan aman ya, dan jangan sampai terjadi sesuatu. Karena pernah terjadi beliung juga dari sudut sebelah sana sampai ke sebelah mana ya, pernah waktu itu dari arah yang dari TK, bukan dari TK ya, pokoknya sampai ke ujung kontrakan warung depan SMK ke sini. Nah alhamdulillah pagi-pagi udah ribut. Apa Sinta, oh Umi kesana ada itu enggak, apa ya, ada masalah dengan rumah enggak, yang sini atapnya keangkat katanya gitu. Kata aku enggak tuh, enggak ada apa-apa, alhamdulillah ya, qadarullah ya, tidak ke rumah ke sini itu tidak gitu ya, tidak, anginnya itu seperti mentok di situ gitu. Jadi di atap yang kontrakan sudut sebelum yang SMK itu dulu tuh udah zaman berapa tahun ke belakang ya, habis umroh lah ya. Nah, di situ jadi tidak sampai dan tidak terjadi lagi. Jangan sampai ya. Itu fungsinya sholawat itu di situ. Waktu itu aku selalu menggemakan sholawat. Sedangkan sekarang itu aku sudah jarang ya. Malah banyak ke kucing. Jadi reaksi gerak dari tangan ke kucing, ngasih makanan apapun itu yang ada di rumah. Misalkan kalau nggak ada makanan kucing, ada ayam mentah, ada, udah aku kasih aja gitu. Termasuk aku juga mengajarkan pada anakku seperti itu. Jadi sekarang lebih cenderung ke gerak ya. Berarti di sini amal langsung gitu, gerak tangan. Jadi bukan selawatan lagi, sekarang itu pengamalan, Bo. Jadi bukan hanya banyak orang yang berselawat, tapi pengamalannya itu yang tidak sesuai gitulah. Intinya begitu. Kenapa? Kayak seolah-olah kamu sekarang nggak usah berselawat lagi, tapi maksudnya begini, bukan nggak usah berselawat, kamu sekarang perbanyakin amal daripada perbanyak selawat seperti dulu gitu. Karena sekarang itu periode benar-benar pembuktian amal gitu loh. Itu yang aku rasakan ya. Jangan sampai ada raksasa ya. Ada di sini enggak raksasa, berarti
Ya kalau ada raksasa, ada putri malu dong. Ya, putri malu. Ya, intinya apa ya? Hmm, jadi di sini tuh apa ya? Pengamalan ya, pengamalan dari apa yang kita bacakan seperti Quran, meskipun satu ayat ya, terus apa ya, sholawat. Jadi sekarang tuh pengamalan, gerak cepet tangan gitulah intinya. Apa ya, di sini tuh aku turut prihatin ya kepada semua daerah yang terdampak banjir, gempa. Aku turut prihatin ya. Tapi bagaimana lagi ya, paling aku kalau ada sumbangan-sumbangan pasti ngasih ya, kalau ada penggerak gitu ya. Di sini tuh Allah lebih gini, di sekitar kamu banyak yang kelaparan, benar-benar sekarang tuh kelaparan, dan kucing-kucing. Sekarang begini, kamu tidak boleh kemana-mana, kata aku tuh ya, kepada kucing-kucing yang ada di sekitar aku ya. Tetap kamu standby di sini, ada atau tidak ada makanan nanti aku yang nyari gitu. Karena apa? Kalau mereka ke jalanan jauh gitu ya, dikhawatirkan makan sembarangan dan sakit. Terus khawatirnya mereka ke apa ya? Kelindes gitu, kelindes karena banyak motor di sini ya. Jadi akulah yang gerak ya, jangan sampai ya aku sedang apa ya, didoakan para kucing. Jadi kalau aku belum datang mereka duduk di depan saung tuh, duduk. Terus ada yang kemarin mesti Amirah, "Mak, mau kemana?" Kalau kita mah, dia duduk di atas motor ya, aku ikut dong mak. Dia benar-benar mengkhawatirkan aku ya, karena jarak Tridas ke sini tuh luar biasa. Agak jauh lah ya, bukan luar biasa ya, masih deket lah ya, tapi lumayan gitu ya. Kalau luar biasa mah jauh ya, Kalimantan tuh baru jauh. Nah, jadi itu yang kulakukan ya. Di sini tuh aku lebih cenderung apa ya, kamu tolong dulu yang ada di depan kamu. Nggak mungkin kan kalau aku membiarkan kucing-kucing kelaparan. Aku mau mengirimkan makanan bantuan, sedangkan dana aku juga, budget aku juga terbatas yang ada di saku aku ya. Jadi aku mendahulukan apa yang ada di depan aku, makhluk alam ciptaan Allah ya. Kucing itu luar biasa doanya ya, jangan salah ya. Nah di situ tuh apa ya, mereka tuh mendoakan aku. Kalau kata si Mbeb aku mah jangan kemana-mana, katanya khawatir gimana kata aku. Telilah ya, urusan hidup mati itu Allah yang mengatur. Yang penting kita sedang apa ketika kita apa ya, kalau kita mau dicabut nyawa sama Allah tuh, apakah sedang berbuat baik, berbuat maslahat atau mudarat. Bener gak, mudarat apa maslahat gitu ya. Jadi intinya alhamdulillah ya, selama ini doa-doa dari para kucing itu luar biasa ke aku ya. Jadi jangan menyepelekan ya, doa mereka itu luar biasa, tidak terhijab. Doa mereka tuh makbul ya, yang aku rasakan. Sampai mereka berjejer. Pas datang barusannya gue udah pada antri. Aku hanya bisa ngasih makan pagi tuh, aku belum belanja lagi kan, karena sudah malam. Nah begitu datang yang ada aja aku kasih ya. Jadi itu sekarang tuh ke makhluk alam perbanyaklah, karena gejolak alam bergejolak, gejolak alam, karena alam bergejolak ya. Jadi aku bukannya tidak peduli ke yang lain-lain, tapi di sini mungkin aku bagian unsur alam, dan kalian ke yang sana gitu ya, ngirim ke sana, karena dana aku terbatas ya, kecuali dana asmara selalu banyak di hati, maksudnya pull up. Jadi apa ya, itulah ya. Jadi aku dan anak-anak dalam keadaan baik-baik saja. Om Ece, Pak Ece, Pi Dewi ya. Semoga keluarga kita semua juga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di tengah-tengah kita itu sudah mendekati periode akhir ya. Jadi yang benar-benar harus saling memperhatikan, setidaknya saling kabar mengabari. Seperti hari ini ya, aku melihat banyak stasiun TV ya
di Ramayana tuh ada MNC, ada RCTI, ada iNews, terus apa ya, apalagi ya tadi itu yang kulihat ya, itulah ya. Tapi sayangnya aku tidak bisa nonton di sana ya, karena anak-anak pingin ke nggak, aku yang ngarahin karena di sana nggak kebagian parkir, Bo. Jadinya aku ajak pindah anak-anak ke BTC yuk, maksudnya pindah nonton. Nggak jadi di sana karena tidak kebagian parkir. Jadi itulah ya, tuh aku sudah mau letakin lagi banner tuh. Banner apa ya, untuk mengalihkan pemikiranku biar tetap berpikir jernih, Bo. Karena kalau tidak berpikir jernih, udah ngelihat keadaan seperti ini, rasanya buntu pikiran aku, ngelihat ke sana ambruk, ngelihat ke sini ambruk, bro gitu ya. Aduh, ya Allah, teuing gitu. Jadi emot kan nenek uju aku mah. Nenek aku maksudnya, sama apa aku. Jadi ya apa ya, itulah hidup di akhir zaman ya. Jadi ngomong-ngomong, jangan lupa kalau ketemu nanti minta uang jajannya ya, Ecep ya. Seperti biasa. Dulu kalau zaman nih, waktu aku sakit, yang pertama nengok siapa? Bidewi sama Om Ecep. Ini mah ada canda-canda dikit ya, nggak apa-apa ya. Terus mereka ngamplopin ke mama aku sama si Ecep sama Bidewi, kalau ngamplopin pasti gede deh katanya. Nah, mama mau lihatnya amplopnya, bukannya seneng ketemu, tapi itu udah rezeki ya. Jadi intinya mah apa ya, aku mah selalu apa ya, yang penting kalian sehat gitu ya. Aku juga sama, saling mendoakan dalam kebaikan antar keluarga gitu ya. Nah, tapi qadarullah ya, sekarang jangan sampai kalau aku meninggal Bidewi sama Ecep yang duluan lagi nengok aku, jangan sampai ya. Doakan aku agar dikuatkan sama Allah ya. Kalau aku punya gangguan fungsi ginjal udah dari dulu ya, udah dari zaman baheula gitu ya, dari zaman kerja. Terus gangguan irama jantung juga dari dulu ya. Cuman aku selalu mengisi hari-hari dengan keceriaan di sini, berbagi, terus menolong orang yang membutuhkan. Sampai banyak etalase tuh ya di Tridas, di sini ada yang kosong juga karena dari nolongin yang jual butuh gitu ya. Terus aku juga harus menolong kucing-kucing yang sakit biasanya, tapi sekarang mah udah nggak kuat akunya gitu. Jadi di sini tuh aku harus selalu mengulurkan tangannya menolong berderma kepada sesama makhluk Allah ya. Tapi tahun 2025 ini Allah sepertinya cut dulu kamu untuk menolong orang yang jual butuh, karena pertama kesehatan, jangan diporsir. Yang kedua, lakukan kalaupun kamu mengisi waktu luang dengan kreativitas, ada batasnya gitu di situ ya. Jadi jadi itulah ya intinya aku tuh bukan yang nggak mau ya, yang aku temui itu selalu, ya Allah pertemukan aku dengan orang yang baik, dan kitanya harus berusaha baik dan benar gitu. Orang-orang yang baik dan benar. Kalau benar pastilah baik, tapi kalau baik belum tentu benar. Jadi ada tanda kutip ya di situ. Gitu intinya apa ya? Yang aku lihat, aku ketemu lagi orang baik, orang bager ya, ini seperti ini. Dan aku juga tidak pernah menjudge sama si mama sama si bapak nih kayak ini. Mi, terserah deh mau dibikin seperti apa. Sebenarnya aku ngirim lagi foto kemarin ke si adenya, mungkin dari mungkin dibikin awal seperti ini. Aku tambahin fotonya kan, tapi nggak di ya sesuai dengan idenya beliau lah ya, karena aku selalu membuka peluang ide ya kepada para penjahit. So kamu masukin idenya apa gitu ke karya kreasi aku. Jadi juga dari si bapak, nih dibikin kayak gini aja katanya tuh, 3 foto aja biar gede katanya tuh. Sebenarnya aku minta ada 2 foto, nanti ada 1 foto, tapi karena mungkin ini tuh, jadi dibikin gede-gede gitu. Intinya yang aku lihat itu awet kalau di bannerin tuh ya, karena
pernah bikin banner udah belasan tahun ya, masih utuh bagus gitu ya. Jadi kalau buat apa tuh ya, kalau yang jiwa kreasi seni mah bagus gitu ya. Jadi enggak apa ya, karena kalau enggak luntur ya, seluntur hatiku jangan ya. Jangan pernah luntur terhadap kebaikan, apalagi kebenaran ya. Istiqomahlah ya di jalan yang benar, betul tidak? Jadi ya apa ya, itu tujuanku ya, sedang mengindahkan hatiku sebenarnya dengan pokoknya menurut versi aku aja tuh, bikin beda-beda kayak gini terus tempel, terus di apa ya, itulah menikmati hari-hari aku gitu. Makanya aku turut prihatin yang sebesar-besarnya. Mungkin kalau ada nanti donasi itu mungkin aku juga ikut gerak juga ya. Tapi di sini kita belum ke situ ya. Aku ada uang sedikit, ngutamain yang ini gitu ya, yang ada di depan mataku. Tumbuhan hewan ya udah deh gitu ya, intinya. Ya. Di sini apa ya? Kalau kita niat baik pasti ada aja jalan dan rezeki ya. Itu intinya. Insyaallah lah ya. Di sini tuh sepertinya akan terus amruk dan amruk ya. Karena itu yang dikasih tahu guru-guru besar yang sudah wafat. Jadi dari periode, bahkan sekarang lebih parah ya. Kalau zaman sepulang rumah hanya beliung, hanya apa ya, yang enteng-enteng ya, nggak terlalu berat. Sekarang udah berat-berat. Bener-bener udah global, terus yang berat-berat itunya apa ya, gejolak alam ya, bener-bener luar biasa ya. Jadi di sini benar-benar kita harus meningkatkan ketakwaan benar-benar ya sebagai seorang mukmin. Udah jangan ngomong ke situ. Yang penting aku sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan. Alhamdulillah kalau untuk di lingkungan aku tidak terjadi apapun, karena sempat di sini akan terjadi beliung juga waktu apa ya, tahun lalu, pertengahan tahun lalu, subuh. Jadi subuh pertengahan malam tuh subuh beliung muter. Terus aku lihat kan, karena aku merasa kamu adalah makhluk Allah ya, beliung tuh, angin tuh makhluk Allah ya. Tapi di sini tuh apa ya, aku tanya, di sini ada hewan-hewan yang tidak berdaya, makhluk alam, apakah kalian tega gitu? Akhirnya seperti balik lagi, si anginnya muter lagi, dia muter balik sampai gini sih om, ada yang ngeliat gitu bareng, maksudnya aku kebangun dia juga kebangun. Katanya, Umi malam ada beliung ya, katanya mau ke arah Padepokan dari arah depan gitu. Iya kata aku ngeliat gitu om, aku ngeliat banget gitu ya. Tapi aku ajak komunikasi aku aneh kan ya. Di sini tuh seperti kayak di apa ya, di blok gitu, di blok, nggak bisa apa ya, nggak bisa masuk ke Padepokan, jadi dia balik ke arah gitu. Jadi apa ya, ya itulah sebenarnya apa ya, kalau kita membela kebaikan, apalagi peduli sama makhluk alam ya, nggak kucing ya, makhluk alam ya, mereka juga makhluk alam. Mereka itu masih bisa di warning kali ya, tapi manusia malah lebih jahat ya daripada makhluk astral. Sebenarnya makhluk astral juga kalau sudah tunduk ya tunduk, tapi manusia mah tidak bisa ya. Jadi cobalah tundukkan hatiku ya. Sudah itu aja yang ingin aku sampaikan ya. Tuh, ayo Ecep, Dewi main sini dong ya. Mudah-mudahan kita bisa diberi kesempatan lagi untuk kumpul bareng keluarga seperti dulu ya. Tapi setidaknya sekarang ini aku memberikan informasi aja lah. Jadi jangan Mrs. Manona atau Mrs. bener, Mrs. Ibu, bukannya Nona mah masih muda, aku mah Mrs. Ibu.
mau menyampaikan misinfo informasi bahwa di lingkungan SKO ini tuh SKO blok SKO aman ya dari gejala-gejala itu ya. Gejala apa tuh? Gejala beliung, jangan sampai gempa ya. Yang lain-lainnya ya. Makanya itulah ya. Berarti di sini fungsi gerak tangan kebaikan ya. Berbagi, terus ke inilah gerak tangan lah ya, pengamalan berarti ya. Salawat mah tapi tetap salawat, cuman tidak kayak ngandelin salawat, ada nyanyi salawat. Sekarang itu gerak langkah kita. Sudah ya, itu aja yang ku sampaikan. Mohon maaf ya kalau aku ngomongnya kurang lancar karena lelah banget dari Bogor langsung ke Bekasi. Tadi kemana dulu? Cibitung, Ramayana, penuh parkiran, balik lagi ke Bekasi. Ayo ke Bekasi kata. Jadi aku yang selalu ngomando. Mau kemana nih? Ke Bekasi. Ayo di sana lowong kata aku teh ada tempat parkir. Ya udah gitu. Habis dari situ balik ke sini gitu intinya ya. Sok ditunggu ya, Acep ya, Bidewi. Kalau Ciputat Bekasi mah deket lah ya, sedikit kekeluargaan kita yang selalu kompak ya. Alhamdulillah wa syukurillah dari dulu sampai akhir zaman ini ya Bidewi. Cuma kita jarang ketemu aja karena riwah sama anak-anak. Sampai si kakak juga udah gede, Alika ya. Udah berapa tahun kak? Mungkin sebentar lagi akan menikah tuh Alika tuh ya. Kalau yang sudah menikah kemarin mengundang aku itu si Teteh Ripa namanya, keponakan. Kalau aku tuh apa ya mereka bilang tuh bibi ya, Bineng, yang satu Bineng, yang satu Uwa. Si kakak Alika manggilnya Uwa ke aku. Kalau si Ade Ripa anaknya dokter Dede itu manggil aku bibi Neng. Jadi mereka yang kurawat dari, maksudnya aku ikut ini ya ngomong waktu mereka TK ya, dan aku bantuin kerja 24 jam di Cimanggis, Depok ya. Mereka sekarang udah pada menikah ya, si Teh Ipa menikah. Jadi apa ya, aku puntur apa tuh, pokoknya itulah. Kalau ayah kesehatan, anaknya juga kesehatan juga. Di anak aku juga mau kesehatan tapi biayanya gede katanya, mak kasihan mama. Ya udah kata gitu aja. Kalau aku mah lihat rezeki kamu aja gitulah ya. Kemanapun kita sekolah yang penting niatnya gitu, niatnya yang lurus dulu, nanti akan diketemukan rezekinya sesuai jalan hidup kamu gitulah intinya. Disyukuri ya gitu ya. Untuk malam ini aku bercerita hikmah ya. Hikmah apa yang aku dapatkan hari ini aku harus lapang dada ya, legowo kalau kata orang Jawa mah legowo gitu. Karena Allah itu tidak pernah salah ya. Yang dihisab sama Allah itu kan masing-masing. Bukan karena misalkan kamu pasangan di dunia bareng-bareng misalkan sama siapa, enggak, masing-masing dihisab masing-masing, tidak berbarengan gitu. Jadi aku mau fokus aja lah dengan kebaikan aku. Nanti kan diarahkan sama Allah, kamu tuh cocok rezeki kamu ini gitu. Jodohnya juga jangan jadi yang marah gitu ya. Intinya seperti itulah ya cerita aku malam ini ya. Assalamualaikum semuanya, selamat istirahat, dan besok dilanjut lagi ya kabar-kabaran. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ya. Kita berharap sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan itu kebaikan ya, kebaikan dunia dan akhirat itu ya. Sudah ya, gitu dulu. Assalamualaikum semuanya.